Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Elisia Candian dengan NIM D121241073. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi apa saja yang sudah saya pahami dan pelajari di mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Pertama-tama, saya akan membahas mengenai perbedaan dari arsitektur komputer dengan organisasi komputer. Arsitektur komputer membahas mengenai apa saja yang bisa dilakukan oleh komputer. Ini biasanya adalah yang bisa dilihat dari programmer, seperti set instruksi. Sedangkan organisasi komputer adalah bagaimana komputer bisa melakukannya. Selanjutnya, ada beberapa komponen utama di dalam komputer, yaitu Central Processing Unit atau CPU, RAM, sistem input-output, dan interkoneksi sistem atau jalur data. Nah, bisa kita lihat pada bagian di samping ini mengenai bagaimana hubungan-hubungan dari komponen-komponen utamanya. Nah, jika tanpa DMA atau tanpa Direct Memory Access, CPU itu perlu bekerja cukup berat. Sedangkan dengan Direct Memory Access, storage itu bisa secara langsung mengakses memori utamanya. Selanjutnya, kita akan membahas lebih jauh lagi mengenai CPU. Nah, CPU sendiri terdiri atas beberapa komponen, yaitu CU atau Control Unit, ALU atau Arithmetic Logic Unit, dan register. Nah, Control Unit ini memiliki beberapa tugas, seperti instruction fetch, mendekode data atau instruksi, kemudian mengirimkan sinyal kepada ALU maupun register untuk melanjutkan prosesnya. Nah, kemudian, ALU sendiri atau Arithmetic Logic Unit dari namanya, Arithmetics dan Logic. Jadi ketika instruksi memiliki Arithmetics atau Logic, baru akan diproses oleh ALU. Jika tidak, maka tidak perlu ke ALU. Nah, selanjutnya ada register. Register ini adalah memori penyimpanan sementara yang paling cepat di dalam CPU, yang berfungsi untuk penyimpanan sementara ketika instruksi itu dijalankan. Selanjutnya ada siklus instruksi. Ada instruction fetch, decode, execute, dan write back. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di control unit dilakukan instruction fetch dan decode. Kemudian akan di write back kembali ke dalam memori. Selanjutnya kita akan membahas mengenai memori di dalam komputer. Nah, berdasarkan ukurannya, yang paling besar itu mulai dari RAM, kemudian cache memory, dan yang paling kecil adalah register. Jadi RAM memang adalah memori utama yang terbesar di dalam sistem komputer. Kemudian ada cache memory, yaitu tempat penyimpanan sementara sebelum ke CPU. Nah, dia ini cukup kecil sehingga dia lebih cepat dibandingkan dengan RAM utama. Selanjutnya ada register atau tempat penyimpanan paling cepat di dalam sistem komputer yang berada dalam CPU. Selanjutnya, ada beberapa kompetensi yang saya dapatkan dari mata kuliah ini. Yang pertama adalah memahami struktur dan fungsi utama dari komputer. Yang kedua adalah memahami hierarki memori seperti yang sudah saya jelaskan tadi, seperti register, cache memory, memori utama atau RAM, maupun storage yang merupakan hard disk atau SSD, dan juga siklus instruksi. Kemudian yang ketiga, memahami arsitektur multi-core dan parallel processing. Dan yang terakhir adalah menganalisis kinerja CPU berdasarkan akses data dan pola cache mapping. Nah, selanjutnya kita ke demonstrasinya. Jadi misalkan kita analogikan ada seorang koki. Nah, koki ini adalah CPU. Sedangkan meja kerjanya yang dibagi menjadi beberapa bagian itu kan cache line-nya. Nah, jadi di dalam meja itu dia ada beberapa bahan makanan atau data. Nah, sedangkan gudang utama bahan makanannya itu adalah RAM. Jadi ketika kokinya lagi memasak dan membutuhkan bahan masakan, tentunya dia akan mencari terlebih dahulu di meja kerjanya, di meja tempat bahan masakannya paling dekat dari tempat kerja itu. Nah, ketika dia mendapatkan bahan masakan yang dia perlukan di sana, maka itu disebut dengan cheat sheet.
Jadi bisa dibilang ketika kita mendapatkan data yang kita perlukan di sana, maka itu dibilang cheat sheet. Tapi ketika cookingnya tidak mendapatkannya di meja tersebut, maka itu cheat miss. Sehingga dia masih harus lagi pergi ke gudang utama, yang tentunya akan memakan waktu lebih banyak. Sedangkan kita tahu posisi koki ini sedang memasak. Nah, jadi saya membuat sebuah program di sini. Jadi kita membuat size kurang lebih sekitar 10 juta. Dan saya membuat program di mana ketika change-nya berurutan ataupun aksesnya acak. Nah, ketika aksesnya berurutan, itu lebih mudah change sheet dibanding dengan aksesnya acak yang lebih kemungkinan besar change miss. Bisa kita lihat di output ini. Kalau change sheet itu lebih cepat karena dia langsung dari cache memori yang tentunya lebih dekat dari CPU dibandingkan ketika kita harus ke memori utama lagi atau RAM karena jaraknya lebih jauh, karena harus melewati cache memori dulu, terus ke memori lagi dan kembali ke CPU-nya, maka waktu yang dibutuhkan lebih banyak. Sehingga ketika kita seperti pada koki tadi, ketika kita sudah menaruh bahan makanan secara berurutan yang kita kira-kira perlukan di meja itu, tentunya kita lebih mudah mendapatkannya dibanding dengan kita secara sembrono menaruh bahan makanan di meja tersebut. Tentunya belum tentu yang kita butuhkan tersedia pada saat kita membutuhkannya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.